yaitu menjaga lisan, Pak. Lisan itu sebetulnya ya perkara yang berbahaya sekali, dan untuk menjaga lisan itu mudah insya Allah, asal kita ada kemampuan dan kekuatan untuk betul-betul menjaga lisan. Cuma jaga doang kok. Antum tahu tidak, Pak? Ada sebuah ayat yang sering dibawakan oleh khotib-khotib Jumat. Tentang masalah lisan. Ada yang tahu? Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Terus? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik. Niscaya Allah akan perbaiki amalanmu dan Allah akan ampuni dosamu. Lihat, orang yang bisa menjaga lisannya dan selalu mengucapkan kebaikan, Allah perbaiki amalannya, Pak. Allah akan perbaiki amalannya dan Allah akan ampuni dosanya. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, kalau antum pengen lihat amalan seseorang baik atau buruk, bisa dilihat dari lisannya. Kalau orangnya nggak bisa ngejaga lisan, kalau ngomong ngaco, isinya maksiat, nyakitin orang, ghibah dan yang lainnya, antum lihat, biasanya dia tidak bisa menjaga amalnya. Dia tidak bisa apa? Menjaga amal ya. Maka siapapun yang ingin dijaga amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah apa? Lisan. Ya. Dosa lisan ini Masya Allah, Mas. Rata-rata dosa lisan itu besar loh. Bahkan lisan ini kunci segala pintu kebaikan ternyata. Siapa yang ingat hadis Mu'adz bin Jabal? Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan yang memasukkan ke surga dan amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah apa? Ada yang tahu? Itu yang dalam Arba'in Nawawiyah. Siapa yang hafal Arba'in Nawawiyah? Kata Rasulullah apa? Karena Mu'adz berkata, ya Rasulullah, beritakan kepadaku apa amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Yaitu kamu beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Terus kamu mendirikan sholat. Terus kamu membayar zakat. Terus kamu berpuasa Ramadan dan kamu berhaji ke Baitullah bila mampu. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Maukah aku tunjukkan kepadamu hai Mu'adz pintu-pintu kebaikan? Ala adulluka ala abwabil khair? Mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, as-shaumu junnah, puasa itu tameng. Wa shadaqatu tu'il khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti api memadamkan air memadamkan apa? Api. Wa sholatur rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di waktu malam. Ternyata pintu kebaikan itu 3. Apa itu? Apa tadi? Salat malam, terus sedekah, terus berpuasa. Pintu kebaikan itu 3. Kenapa disebut pintu? Karena amalan ini pintu untuk kebaikan yang lainnya. Kalau antum miliki 3 perkara ini, akan Allah mudahkan pintu-pintu yang lainnya. Amalan-amalan yang lain insya Allah. Setelah itu Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal apa? Maukah aku beritahukan kepada kamu kepala urusan, Ra'sul amri, wa amuduhu, dan tiangnya, wa dhirwatu sanamihi, dan puncak punuknya. Mau enggak hai Mu'adz? Kata Rasulullah, kata Mu'adz apa? Mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Ra'sul amri al-Islam. Kepala segala urusan Islam. Tiangnya apa Pak? Sholat. Dan puncak punuknya apa? Berjihad di jalan Allah. Setelah itu Rasulullah bersabda apa? Ala adulluka bimilaki dzalika kulli? Maukah aku beritahukan kepada kamu kunci semua itu? Semua yang sudah disebutkan dari awal.
Bayangkan. Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kamu kepada kunci semua itu? Mau, hai Rasulullah. Maka Rasulullah pun memegang lisannya sambil berkata, kuffa alaika hadha. Tahan ini nih, tahan. Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima takallamu bih. Apakah kita akan disiksa akibat ucapan-ucapan kita ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Ya. Fahal yakubbun nas. Berapa banyak manusia yang ditelungkupkan dalam ya apa? Api neraka, illa hasaidu alsinatim, kecuali hasil daripada lisan-lisan mereka. Bayangkan Mas, hadis ini jelas sekali menunjukkan keutamaan menjaga lisan. Bayangkan. Setelah Rasulullah menyebutkan tentang rukun Islam, Rasulullah sudah menyebutkan pintu-pintu kebaikan, Rasulullah menyebutkan tentang kepala urusan, tiangnya, puncaknya. Rasulullah menyebutkan kunci semua itu apa? Ini rupanya. Kuncinya ini. Masya Allah. Artinya kalau kita bisa menjaga lisan kita, kita bisa insya Allah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, jangan harap Allah jaga amalan kita, Mas. Jangan harap. Makanya antum kalau lihat di Facebook banyak tuh Pak, lisannya diem tapi yang ngomong apa? Jempol. Jempol yang ngomong itu. Ya, mewakili lisan. Antum lihat kalau di Facebook ada orang yang ngomongnya ngaco, nyakitin hati, antum lihat amalnya biasanya buruk gitu. Amalnya nggak terjaga dan Allah tidak akan jaga amalnya. Iya wallahi ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, menjaga lisan. Mau ngomong pikirinlah dulu deh. Man arada an yatakallam falyufakir. Ya kata Imam Syafi'i, siapa yang mau berbicara coba pikirin dulu deh, pikirin dulu. Kalau isinya manfaat, maslahat, silahkan dibicara. Kalau isinya mudarat, jangan. Hatta kamu kalau mau bercanda, nggak masalah bercanda, tapi pikirin nih bercandanya mudarat nggak? Terkadang banyak di antara kita bercandanya dusta, Mas. Padahal kata Rasulullah, wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah. Celaka, wail kata Rasulullah, bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka tuh. Didoakan kecelakaan sama Rasulullah 3 kali. Makanya kalau mau bicara, mau bercanda, coba deh pikirin dulu baik-baik. Saya mau nge-share nih, wah cerita lucu ini, wah anekdot nih kan terkadang kan di WhatsApp itu sering kali begitu Pak ya. Nge-share anekdot lucu nih, ternyata dusta, fiktif dan yang lainnya. Apa enggak takut masuk dalam ancaman tersebut? Iya. Kalau Ustaz saya sih alhamdulillah enggak punya HP, alhamdulillah deh selamat. Iya, enggak pernah WhatsAppan, alhamdulillah dah. Karena di dunia sana itu lebih banyak enggak ada manfaatnya, Mas. Iya, kalau kita lihat ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, menjaga lisan amalan ringan sebetulnya, Pak. Cukup kita diam dari kemungkaran, ya berbicara ketika kita mampu dengan kebaikan, Masya Allah. Ya, ucapan-ucapan kebaikan yang kita ucapkan itu ingin diangkat kepada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Ilaihi yas'adul kalimut tayyibu, terus wal amalus salihu yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang tayyib itu naik, dan Allah pun mengangkat amalan saleh. Ya akhal Islam, menjaga lisan itu manfaatnya banyak, Mas. Sudah saya sebutkan tadi, Pak. Menjaga lisan itu dosanya rata-rata gede. Apa coba dosa lisan? Yang paling gede apa? Berkata tanpa ilmu. Apalagi dusta, apalagi ghibah, apalagi
menyakiti hati. Apalagi menyebarkan isu, apalagi banyak sekali. Itu dosanya bukan kecil. Bukan kecil itu, besar itu. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW diperlihatkan ada orang yang mulutnya disobek sampai tengkuk. Ya, ketika disobek yang kanan, disobek yang kiri, yang kanan sudah rapat lagi, disobek lagi terus sampai hari kiamat. Ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa dia? Kata malaikat, itu apa? Itu orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibu kadzibah, lalu ia berdusta, tablugul afaq. Itu dustanya sampai kemana-mana, isu. Banyak loh mas, di dunia media sosial sana itu orang menyebarkan berita-berita hoax itu ya. Ya. Tersebar kemana-mana kedustaan, padahal isinya isu, nggak bener. Apa nggak takut dia? Ternyata itu akibat lisan. Akibat apa? Lisan. Berapa banyak kehormatan mukmin yang harusnya dipelihara, ini dia jatuhkan, dihancurkan akibat apa? Lisan. Berapa banyak terjadinya kerusuhan akibat apa Pak? Lisan. Provokasi dan yang lainnya, lisan. Makanya subhanallah ya, menjaga lisan ini sangat ditekankan dalam Islam itu ya. Ya. Amalan ringan sebetulnya kalau kita pikir-pikirkan itu. Ya, walaupun berat bagi orang yang suka nyeplos. Makanya jangan biasakan kalau ngomong itu nyeplos. Ya, jangan biasakan. Biasakan coba sebelum berbicara pikir dulu baik-baik. Yang saya ucapkan ini kira-kira manfaat apa enggak, mudarat apa enggak. Ya.